Uh, Hari ini adalah mediasi. Tadi agendanya tergugat menyerahkan proposal mediasi dan tadi kami sudah terima proposal itu dan kami juga akan pelajari berikutnya untuk langkah berikutnya seperti apa terhadap proposal yang sudah diajukan oleh tergugat. Sudah tidak hadir lagi apa tidak hadir juga? Kalau tadi pihak tergugat menyampaikan bahwa prinsipalnya saat ini masih di luar negeri. Kemudian kalau untuk tenor tidak hadir hari ini, karena kalaupun kami hadirkan, kondisinya akan sia-sia. Mediasi ini kan akan mempertemukan prinsipal dengan prinsipal. Dan karena tidak ada informasi, maka tenor klien kami hari ini tidak bisa kami hadirkan. Dijadwalkan di tanggal 19 nanti, akan dihadirkan juga ke tenor? Kalau tenor pada prinsipnya kapanpun bisa hadir ya, bisa hadir. Tinggal menunggu kesiapan dari sebelah. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu mediator, ini dikasih waktu panjang karena apa? Tadi alasannya T prinsipalnya masih ada di luar negeri. Jadi nunggu beliau pulang dan informasi kepada kuasanya. Selama yang mengasih waktu dan tidak memprioritaskan memberikan waktu sedang berjalan ya. Mungkin alasannya luar negeri itu urgent atau seperti apa? Liburan bang? Kalau itu nanti saya menyampaikan liburan atau apa nanti takut saya salah karena ini adalah hak pribadi masing-masing orang untuk melakukan itu. Kalau analisa saya gitu ya bersama tim itu pertama saya ulang, beliau adalah seorang public figure ya, seorang yang begitu hebat luar biasa sehingga tentu dengan berbagai macam kesibukannya itu yang pertama. Yang kedua beliau adalah seorang ibu yang mempunyai kewajiban mengurus anak dan lain sebagainya. Nah untuk yang lain-lain mungkin nanti teman-teman bisa gali kepada yang bersangkutan langsung. Walaupun misalnya tidak hadir lagi tanggal 19 bagaimana bang? Kalau memang nanti tidak hadir kembali, tentu mediator juga akan mengambil sikap. Jadi dalam mediasi ini kan ada batas waktu. Waktu pertama dikasih waktu 30 hari. Kalau memang masih ada harapan ketemu titik temu dan ada jalan untuk bisa damai, maka diperpanjang lagi 30 hari ke depan. Jadi masa fase mediasi itu ada 60 hari. Bang, tadi kan pihak terlapor menyerahkan proposal mediasi ya. Ya. Ada poin penting yang udah abang ketahui dari isi itu? Poin penting tadi kami baca dan pelajari sepintas bahwa apa yang kami sampaikan terkait penahanan, penguasaan fisik terhadap KTP, terhadap handphone, terhadap barang yang tertinggal di antara lain adalah ada ATM, ada pakaian dan tas, itu tidak diakui bahwa mereka menahan. Silakan teman-teman jabarkan sendiri. Itu barang ada di mereka tapi mereka tidak mengakui bahwa itu ditahan. Itu yang pertama. Kedua, masalah gaji, belum layak mendapatkan gaji dengan berbagai macam alasan. Kemudian hal-hal yang lain, kerugian material dan imaterial, apalagi itu tidak diakui. Ya itu sah-sah saja. Tapi kan nanti semuanya ini belum final. Semuanya para pihak belum ketemu. Mungkin saat ini masih karena kondisi sibuk dan lain sebagainya sehingga komunikasi dengan kuasanya belum berjalan dengan baik. Bang, artinya tidak ada sinyal-sinyal untuk kemudian mencapai kesepakatan untuk damai begitu? Kalau saya lihat dari jawabannya, ini sepertinya sulit. Tapi kita sama-sama tahu, ini kan baru yang berhadapan kuasa sama kuasa dari masing-masing prinsipal. Tentu biasanya kalau prinsipal sama prinsipal sudah ketemu akan ada solusi yang lain. Apalagi ada mediator yang memimpin mediasi ini sangat luar biasa baik gitu ya. Memprioritaskan bagaimana ini bisa ketemu, bagaimana ini ada jalan keluarnya. Bang, tapi jika prinsipal dari sana ada itikat untuk damai dari abang dan Teh Nur sendiri, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika untuk mencapai satu kesepakatan, Bang? Seperti yang pernah kami sampaikan, pada prinsipnya kami tidak menuntut banyak. Berikan hak-haknya Teh Nur sesuai dengan apa yang sudah diucapkan. Kemudian berikan juga hak-haknya Teh Nur. Di antaranya adalah
tentang kependudukan KTP-nya, berikan juga tentang handphonenya dan lain sebagainya, berikan juga ATM, berikan dompet, berikan pakaian yang ada di dalam tas itu kepada yang berhak. Untuk yang lain-lain nanti kan bisa dibicarakan di luar mediasi. Bang, barang-barang yang disita Ibu Erin sendiri kan ini artinya nominalnya nggak sampai 1 miliar begitu Bang di dalam gugatan. Nah, angka 1 miliar itu muncul dari kalkulasi apa Bang dari pihak Banur? Jadi gini teman-teman, angka 1 miliar itu muncul itu adalah kerugian imaterial. Ya, imaterial itu yang mana? Imaterial itu adalah psikis teknik yang begitu hancur akibat peristiwa yang terjadi pada saat beliau bekerja di tempat Ibu E saat itu. Jadi kalau untuk barang-barang handphone, kemudian KTP, kemudian ATM, pakaian, ya tentu harganya tidak seberapa. Tapi akibat dari perilaku yang diterima oleh Teh Nur, perilaku dari Ibu E, itulah yang akhirnya timbul angka 1 miliar. Bang, di dalam proposal itu udah ada keberatan kan dari nilai yang 1M itu? Tadi kami baca sudah ada. Semuanya pokoknya termasuk saya ulangi penguasaan KTP, penguasaan handphone dan sebagainya itu tidak diakui bahwa itu tidak menguasai gitu loh, tidak menguasai. Jadi sepintas tadi kami baca seperti itu. Tidak dikuasai, tapi barang masih bisa. Iya, teman-teman bisa terjemahkan sendiri ya. Sekarang gini, saya tahan KTP teman-teman semuanya. Lalu saya bilang saya tidak pernah tahan KTP teman-teman, tapi itu ada di tempat saya dari 2 bulan yang lalu, dari 3 bulan yang lalu. Nah, silakan terjemahkan sendiri ini seperti apa sebenarnya. Berarti menutup pintu damai atau bagaimana Bang? Bagaimana? Menutup pintu damai untuk Erin atau bagaimana? Kalau secara langsung menutup pintu damai belum, ya, tidak disampaikan bahwa ini damai deadlock belum, karena ini beliau masih ada di luar negeri, beliau masih ada tugas di luar negeri atau apa, tadi disampaikan oleh kuasanya. Jadi belum disampaikan bahwa ini menutup pintu damai, tidak. Tapi persyaratan untuk damai mengembalikan apa yang ada di sana gitu. Tentu. Jadi itu yang proposal kami sampaikan di minggu yang lalu pada saat tanggal di bulan Juli yang lalu, itu syaratnya harus dikembalikan punya Teh Nur. Kalau enggak bagaimana dong? Gitu. Karena yang dituntut adalah barang-barang yang mestinya itu hak miliknya Teh Nur saat ini dikuasai oleh Ibu E. Bang, sekali lagi, soal ganti ruginya gimana Bang? Soal ganti ruginya? Untuk soal ganti rugi nanti kan bisa duduk di ruang mediasi ya, seperti apa. Uang dan lain sebagainya itu bukan prioritas. Gitu. Di sini adalah hanya hak dan etikat baik saja yang kami harapkan gitu. Itu. Kalau masalah uang dan sebagainya kan itu itu bentuk dari akumulasi dari satu peristiwa. Dengan mulurnya peristiwa hukum ini, ya penyelesaian ini tentu ada pos lain yang timbul. Karena itulah yang akhirnya timbul masalah baru. Mau pernah tanyakan nggak sih Bang ke pihak Ibu E ini apa alasannya menahan barang-barang yang bukan menjadi milik hak dia gitu loh Bang? Baik, saya sebetulnya pengen menanyakan, tapi tidak ada pintu untuk menanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau saya nanyakan kepada rekan sejawat saya, lawyernya Ibu E, tentu jawabannya saya tidak tahu, ya kan? Harapan saya sesungguhnya saya bisa juga ketemu dengan Ibu E. Dan tidak elok rasanya kalau saya tiba-tiba datang ke tempat beliau menanyakan, karena ini proses hukum sudah berjalan, sehingga prosedurnya inilah ketemu di pengadilan ini untuk tahap mediasi itu yang akan membuat semuanya terang benderang. Oke, terakhir Bang, jadi Kekhawatiran nggak Bang barang-barang yang milik Banur itu dihilangkan? Sementara kan dari Ibu Erin sendiri nggak mengakui kalau itu di rumah dia. Iya. Rasa kekhawatiran itu tentu ada, tapi kalau itu dihilangkan makin sempurna peristiwa hukum ini, gitu kan. Jadi nanti kalau itu sampai hilang itu tidak ada, kami akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas lagi. Kalau ini kan sesungguhnya yang kami ambil di sini nih langkah hukum lebih lebih manusiawi ya, lebih enak gitu. Beda dengan kalau kami sudah mengambil langkah hukum di tempat yang lain. Tapi sekali lagi, kalau barang-barang dari klien kami itu sampai tidak ada, tentu kami selaku warga negara ya akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Bang, jadi sidang berikutnya tanggal berapa? Sidang berikutnya nanti akan dilaksanakan tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020. Nah, Siap dari Bang. dengan agenda harapannya nanti para prinsipal bisa hadir, kemudian bisa duduk bersama-sama bicara dengan baik, kemudian ada solusi terbaik demi selesainya perkara ini.
secara kekeluargaan. Siap, terima kasih ya Bang.